حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara peserta pengajian mingguan Ranting Kenapang yang berbahagia, pada kesempatan kali ini sudah sepatutnya lah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai curahan-curahan kenikmatan sehingga pada hari ini kita masih bisa mengikuti pengajian yang memang sudah terjadwalkan. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang merupakan uswatun hasanah bagi kita satu-satunya. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk mempersingkat waktu, marilah pengajian ini kita buka saja dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita dengarkan pembacaan kalam ilahi yang kali ini akan dibacakan oleh Ananda Faris. Padanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allaha sami'un basir. Alladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allai waladnahum wa innahum la yaquluna munkaran minal qawli wa zura wa inna Allaha la'afuwun ghafur. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعدون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la
syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau seandainya kita hitung nikmat yang Allah berikan, kita tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Maka rasa syukur itu senantiasa ada pada diri kita untuk senantiasa menjadi tambahan-tambahan kenikmatan yang Allah berikan. Salawat dan salam kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan siapa saja yang mengikutinya hingga yaumal qiyamah. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 5 janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. 5 janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bagi mereka yang beriman dan beramal saleh. Ada 5 janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bagi mereka yang beriman dan beramal saleh di dalam kehidupan dunia. Paling tidak ada 5 janji Allah yang Allah sebutkan. Kalau dalam kehidupan akhirat tentu sudah banyak janji Allah yang akan Allah berikan kepada orang yang beriman dan beramal saleh. Dalam kehidupan akhirat kita bisa melihat misalkan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Kahfi ayat 107 dan 108, janji Allah kepada orang yang beriman dan beramal saleh di dalam kehidupan akhirat. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Dalam kehidupan akhirat, surat Al-Kahfi surat 18 ayat 107 dan 108. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula, maka bagi mereka surga Firdaus. Kanat lahum jannatul firdausi nuzula, sebagai tempat kembali bagi mereka. Apa surga Firdaus itu? Nanti di dalam hadis Nabi SAW disebutkan bahwa surga Firdaus itu a'lal jannah wa awsatuha wa minha tajri anharul jannah. Ada 3 sifat surga Firdaus itu dalam hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, tidak sa'altumul jannah fasaluhal firdaus. Kalau kalian minta surga Firdaus. Jadi suruh mintanya surga Firdaus, nggak tahu dapetnya yang mana itu. Jadi jangan minta yang penting masuk surga. Kalau yang penting masuk surga gampang itu. Tapi yang diminta oleh Nabi SAW, kalau kamu mau meminta surga, mintalah surga Firdaus. Apa artinya? Ekspektasi kita tinggi, keinginan kita besar untuk mendapatkan akhirat. Itu kalau untuk akhirat, maka Nabi katakan tuh
Idza sa'altumul jannah fas'alul firdaus. Kalau kamu minta surga Firdaus. Jangan minta yang penting masuk surga. Kalau yang penting masuk surga gampang itu. Kalau mau masuk surga ngapain lagi ibu? Kalau cuma sekedar masuk surga itu gampang. Yang menyatakan bukan saya, Nabi. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, kalau orang yang mau masuk surga itu gampang banget, apalagi perempuan. Idza salaitil mar'ah khamsaha wa shamat sahraha wa ata'at ba'laha dakhala al-jannata min ayyi syai'. Untuk yang perempuan itu gampang banget mau masuk surga. Ibu-ibu paling gampang masuk surga itu. Ada yang nanya kemarin, katanya ibu-ibu paling banyak masuk neraka ya. Tapi paling banyak juga masuk surga. Kata Nabi SAW itu, kalau seorang wanita, seorang perempuan dia sholat 5 waktunya, sholat khamsah, sholat 5 waktunya, wasamat sahwaha, dia puasa 1 bulan Ramadan, wa ata'at ba'laha, dia mentaati suaminya. Itu yang paling berat katanya. Yang ketiga katanya yang paling berat itu. Wa ata'at ba'laha, dia mentaati suaminya, dakhalal jannah, dia masuk surga dari pintu mana saja yang dia mau. Ibu itu enak banget. Jadi kalau sekedar masuk surga itu mudah. Tapi yang dikatakan dalam ayat tadi, dalam surat Al-Kahfi ayat 107 dan 108 itu Allah katakan kepada kita, innal ladzina amanu wa amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Orang yang beriman dan beramal saleh, maka dia akan mendapatkan surga Firdaus tempat kembalinya. Apa surga Firdaus itu? Nabi katakan surga Firdaus itu a'lal jannah, surga yang paling tinggi. Kita kalau mau kemana-mana, mau ke puncak, kayaknya yang paling tinggi, paling dingin. Kalau dulu, kalau setiap dakwah, ya dakwah mulhaq ini atau dakwah duat itu, dakwah da'i itu, kalau dicari tempat yang sekitar payung Cisarua nggak mau itu. Masyaykhnya itu nggak mau, kurang dingin. Nah ini surga Firdaus paling naha a'lal jannah. Kenapa surga Firdaus itu surga yang paling tinggi? Wa ausafuha, yang berada paling di tengah, sudah paling tinggi di tengah lagi. Wa minha tajri anharul jannah, dari surga Firdaus itulah mengalir aliran sungai surga. Jadi dari Firdaus tadi itu, dari surga Firdaus itu mengalir aliran sungai surga. Nah itu gambaran nikmatnya surga Firdaus. Nah ini janji yang Allah berikan bagi siapa? Bagi mereka yang beriman dan beramal saleh. Di mana? Dalam kehidupan akhirat. Dan ternyata seperti tadi yang disampaikan bahwa tidak hanya dalam kehidupan akhirat, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan janji kepada orang yang beriman dalam kehidupan dunia. Jadi tidak hanya dalam kehidupan akhirat, tapi Allah berikan janji kepada orang yang beriman dan beramal saleh di dalam kehidupan dunia. Apa yang pertama? Orang yang beriman dan beramal saleh akan Allah berikan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik. Surat apa itu? Surat An-Nahl ayat 97. Surat 16.
Itu janji Allah SWT. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah akan berikan kehidupan yang baik bagi siapa? Bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Man amila salihan, barang siapa yang beramal saleh, min dzakarin aw untha, baik laki-laki ataupun wanita. Tuh, nggak ada jenis kelamin yang ketiga, nggak ada. Ya. Transgender itu nggak ada itu. Cuma dua-duaan yang dilakukan min amila salihan min dzakarin aw untha, baik laki ataupun wanita. Wa huwa mu'minun, dia dalam keadaan iman, punya modal iman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Di mana itu? Di dunia. Jadi tinggal kehidupan yang baik, perspektifnya, gambarannya bukan menurut kita. Kalau kita kehidupan yang baik itu ya banyak duit, ya kan, lu hidup baik, istri cantik gitu ya. Terus apa lagi itu gitu. Kalau perspektif kita, tapi kehidupan yang baik yang Allah berikan itu bukan dalam perspektif kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu apa yang terbaik buat kita. Itu kehidupan yang baik. Allah yang tahu apa kehidupan yang baik buat kita itu. Ada orang, kata Nabi itu, ada orang yang kalau dikasih duit, dikasih harta, malah nggak baik. Itu Nabi yang sampaikan itu. Ada seseorang yang ketika dia dikasih harta justru tidak baik buat dia. Tapi ada seseorang yang ketika dikasih harta dia menjadi baik bagi dia. Itu Nabi SAW menyebutkan itu. Jadi Allah itu maha mengetahui apa yang terbaik buat hambanya. Itulah kehidupan yang baik yang Allah berikan. Maka perspektifnya kehidupan yang baik itu dalam timbangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan dalam diri, itu dalam lingkar dunia. Nah ini yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa orang yang beriman akan senantiasa Allah jaga dan Allah awasi. Jadi orang yang beriman akan Allah jaga dan akan Allah awasi. Di dalam Al-Quran surat Al-Hajj surat ke-22 ayat yang ke-38. Surat ke-22 ayat 38 itu, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Itu surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 38. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membela orang-orang yang beriman. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu, Allah akan bela orang-orang yang beriman. Dan sesungguhnya Allah tidak suka terhadap mereka yang berkhianat lagi mengingkari nikmat. Jadi Allah akan jaga orang yang beriman dan beramal saleh itu. Selama dia beriman dan beramal saleh akan Allah jaga. Yang ketiga Allah Ta'ala menyebutkan bahwa orang yang beriman akan senantiasa Allah berikan pertolongan. Dalam Quran surat Ar-Rum surat ke-30 ayat 47, di ujung ayatnya Allah sampaikan kepada kita, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin, dan sungguh
benar. Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kana haqqan alaina, benar bagi kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Pasti akan memberikan pertolongan. Itu yang disebut dengan ma'unah. Ma'unah, ya. Jadi ada pertolongan yang Allah berikan kepada orang yang beriman. Kalau Nabi, kadang-kadang kalau ma'unah itu pertolongan itu di luar nalar kita, di luar akal kita. Kalau Nabi, Allah berikan apa? Mukjizat, ya. Mukjizat. Kalau orang-orang para aulia Allah, Allah berikan karomah. Kalau aulia itu orang-orang yang wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa wali Allah itu? Alladzina amanu wa hum yattaqun gitu. Wali Allah itu. Jadi wali Allah itu bukan hanya 9, ya. Wali Songo. Ya. Kalau kita dulu kalau wali Allah itu hanya 9. Nanti lihat dalam Al-Quran itu bahwa wali Allah itu banyak, bisa jadi banyak. Siapa mereka wali Allah itu? Alladzina amanu wa hum yattaqun. Yang disebutkan dengan wali Allah itu mereka yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi iman dan amal solehnya sudah tinggi sehingga menghasilkan ketakwaan. Maka itu yang disebut dengan wali. Wali Allah itu. Allah berikan apa? Wali Allah itu karomah, kemuliaan. Dan yang ketiga, di bawah wali itu adalah orang yang beriman dan beramal saleh. Allah akan berikan apa? Ma'unah, pertolongan. Karomah, ma'unah. Karomah itu tidak diinginkan, tidak dicari, tidak diminta. Bagaimana nggak baca ini biar punya karomah misalkan. Nggak perlu itu. Selama dia alladzina amanu wa hum yattaqun, kalau dia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya karomah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu dia tidak akan merasakan takut, tidak akan merasakan cemas. Dan di bawahnya belum sampai derajat wali, belum sampai wali. Di bawahnya dia hanya beriman, beramal soleh, beriman dan beramal soleh. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran tadi, dalam surat Ar-Rum ayat 47 itu, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Kalau selama dia beriman dan beramal saleh, Allah akan berikan kepadanya pertolongan. Pasti dia akan berikan pertolongan. Kemudian nanti yang keempat, orang yang beriman dan beramal saleh disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang beriman dan beramal soleh akan Allah berikan kekuasaan. Kekuasaan. Surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat ke-55. Kekuasaan di sini, ikhwatu iman, bapak dan ibu sekalian itu, jangan kita pikir kekuasaan itu jadi presiden saja, jadi caleg. Kekuasaan itu, apa yang dimaksudkan dengan kekuasaan itu? Dia mampu memimpin dalam skup yang terkecil sampai skup terbesar. Jadi bukan hanya, wah, kekuasaan itu gambarannya kalau sudah jadi kepala baru kekuasaan. Ya, kepala rumah tangga itu juga kekuasaan. Ibu rumah tangga juga kekuasaan. Maka dia mampu mengelola itu. Kalau orang yang beriman dan beramal soleh, Allah berikan dia kekuasaan itu, dia mampu mengelola kepemimpinan yang Allah berikan. Itu dalam surat An-Nur,
Surat yang ke-24 ayat ke-55 Allah katakan wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladziina min qablihim. Allah menjanjikan bagi orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh la yastakhlifannahum, bahwa sungguh kami akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Dia bisa mengatur rumah tangganya, dia bisa mengatur keluarganya, dia bisa mengatur masyarakatnya, dia bisa mengatur profesionalnya. Itu la yastakhlifannahum. Kama stakhlafal ladziina min qabl, sebagaimana Allah berikan itu kepada orang sebelum mereka. Dengan apa? Dengan iman dan amal saleh. Dengan iman dan amal saleh. Dan yang terakhir itu, yang terakhir, yang kelima itu, bahwa orang yang beriman dan beramal saleh itu Allah akan selalu berikan kepadanya kekuatan. Surat An-Nisa surat yang keempat ayat 141 itu, walan yaj'alillahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila, dan tidaklah Allah akan memberi jalan kepada orang-orang yang tidak beriman untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. Kenapa nih? Maka kalau kita baca saudara-saudara kita di Palestina itu, ya biarpun tiap saat mendengar dentuman bom, biarpun setiap saat kan nyawanya terancam, tapi anak-anak mereka biasa aja ngapal Quran, main di bawah reruntuhan. Padahal mereka berhadapan dengan kematian setiap saatnya. Karena keyakinan mereka, sehingga sampai orang-orang luar itu, di luar Islam itu merasakan keanehan. Sekarang ini info yang terakhir itu kita dapatkan bahwa negara-negara barat itu masyarakatnya merasakan keheranan yang luar biasa. Ada manusia yang punya keyakinan yang sangat luar biasa. Karena mereka sekarang bocah, mereka nggak punya keyakinan, nggak tahu. Jangankan orang luar, ya orang kita aja, nenek-nenek ada yang tidak percaya akhirat. Ya, ada tuh nenek-nenek yang nggak percaya akhirat. Ya kan, saya nggak perlu sebutin namanya. Memang. Saya kayak kenal. Iya. Ini yang sekarang itu, dunia luar itu merasakan keheranan yang luar biasa. Jadi ada manusia yang punya kekuatan keyakinan yang hebat. Dan maka satu quotes-nya itu sangat luar biasa, kata orang barat itu, terima kasih Palestina, engkau telah membukakan mata kami dan engkau telah menjadikan mata hati kami melihat akan kebenaran. Luar biasa. Jadi mereka merasakan dahsyatnya kekuatan keyakinan mereka. Kenapa? Karena mereka yakin bahwa Allah tak memberikan itu. Nah, ini janji-janji yang Allah sebutkan. Ikhwatul iman yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa orang yang beriman dan beramal saleh tadi itu tidak hanya Allah berikan janji dalam kehidupan akhirat, tetapi dalam kehidupan dunia pun Allah akan berikan kepadanya apa yang layak didapatkan. Yaitu Allah akan berikan kehidupan yang baik, Allah akan berikan kepada mereka penjagaan dan pengawasan, Allah akan berikan kepada mereka pertolongan, Allah akan berikan kepada mereka kekuasaan, dan Allah akan berikan kepada mereka kekuatan. Ini orang-orang yang baik. Nah, pertanyaannya kemudian, ini pertanyaan yang menarik. Pertanyaannya kemudian, ikhwatul iman, apakah janji-janji yang Allah berikan dalam Al-Quran itu sudah didapatkan oleh kita kaum muslimin? Itu permasalahan.
Apakah janji-janji dalam kehidupan dunia tadi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran sudah didapatkan oleh orang-orang yang berada pada masa sekarang, orang-orang muslimin, dijaga, diawasi, diberikan pertolongan, diberikan kekuasaan, diberikan kehidupan yang baik. Kalau mau kita hitung, mau kita evaluasi, mohon maaf iman yang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau mau kita evaluasi bahwa apa yang Allah sebutkan itu belum semuanya didapatkan oleh kita kaum belum. Kalau bicara kehidupan yang baik, kaum muslim itu termasuk masyarakat yang berada dalam titik rendah pada saat ini. Kalau kita lihat itu dibandingkan dengan sampai ada yang mengatakan mereka nggak beriman, hidupnya nyaman-nyaman aja gitu kan. Ada yang sama. Tapi kalau mau kita mau jujur ya, bahwa kalau kita mau jujur, apa yang Allah sebutkan tadi itu belum ada secara maksimal pada diri kita. Kekuasaan misalnya, yang tahu kita nggak ada presiden yang dari santri. Kalau kita mau bicara tentang kekuasaan saja, ya, kita banyakkan dibohongin. Ya. Apalagi sekarang ada istilah kita mau dibikin negara apa? Bukan kalau Singapura negara paman Sam ya, Amerika paman Sam ya. Kalau kita paman apa ini? Masa mau dibikin negara? Ini belum. Kalau bicara tentang janji-janji Allah itu belum kita dapatkan. Nah, permasalahannya di mana? Ya. Permasalahannya di mana? Yang kita khawatirkan kalau dalam kehidupan dunia saja kita nggak dapat. Jangan-jangan akhirat itu lebih nggak dapat. Waduh. Itu yang berbahaya. Karena dua janji itu tidak akan berlawanan itu. Allah sebutkan janjinya dalam kehidupan akhirat, maka pasti Allah akan berikan janjinya kepada kita dalam kehidupan dunia. Jadi nggak mungkin itu. Kalau kita tidak mendapatkan dalam kehidupan akhirat, kehidupan dunia, kita khawatir kehidupan akhirat pun kita nggak dapat. Itu yang kita khawatirkan. Nah, di mana letaknya? Letak permasalahannya, ikhwatul iman yang diingatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Letak masalahnya itu bukan pada janji Allah tadi. Kenapa? Karena Allah tidak akan mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janji yang Allah sebutkan, tidak. Di mana letak permasalahannya? Letak masalahnya apakah iman dan amal soleh yang telah kita perbuat itu sudah layak untuk mendapatkan janji Allah? Itu permasalahan. Apakah iman dan amal soleh yang kita lakukan itu sudah pantas untuk mendapatkan janji Allah SWT? Karena itu pernah terjadi. Apa yang Allah janjikan itu pernah terjadi di satu masa ini. Contoh misalkan kita membaca kisah Sulaiman alaihissalam dalam Al-Quran. Bagaimana Allah berikan kekuasaan kepada Sulaiman alaihissalam. Contoh misalkan kita membaca bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bagaimana para khulafaur rasyidin. Sangat luar biasa. Ketika mereka pada puncak keimanannya, pada puncak amal solehnya, maka apa yang didapatkan oleh mereka, janji Allah itu turun. Janji Allah itu turun. Saya pernah mungkin Bapak dan Ibu itu pernah membaca itu ya. Ada satu tempat dulu di Sulawesi itu yang kering sekali. Sekitar tahun 90-an.
Kan ketika musim-musimnya dulu imigrasi itu ya, apa istilahnya, transmigrasi ya, ketika musim-musimnya transmigrasi itu sebelum tahun 90-an itu ada satu tempat di Sulawesi itu yang kering, tidak keluar air sama sekali, tandus sampai mereka yang transit ke situ itu setahun nggak ada hasilnya, udah nggak rasanya mereka tempat. Tapi luar biasanya kepala desanya itu, kebetulan kepala desanya itu alumni pesantren. Jadi dia ikut trans alumni pesantren itu, kepala desanya kan sudah ngapain? Dia kumpul, sudah kita itu saja, kita minta sama yang kaya. Kata masyarakat itu, siapa yang kaya? Di antara kita nggak ada yang kaya, kita minta yang kaya saja. Akhirnya dilakukanlah gerakan subuh berjamaah, zuhur berjamaah, asar berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah. Salat 5 waktu. Kalau kita gerakan subuh berjamaah baru seminggu sekali. Itu dilakukan tiap hari. Jadi mereka itu para dosennya menginstruksikan bahwa subuh berjamaah, selesai subuh itu mereka nunggu subuh, kemudian mereka aktivitas di kebun-kebun mereka itu, mereka beraktivitas, kemudian zuhur mereka azan, masuk lagi musik. Terus subhanallahnya, masya Allah, itu tidak sampai 3 bulan ada satu warga yang ketika dia menggali tanah itu keluar mata air mancur. Dari mana itu? Kalau dulu Siti siapa itu? Dihajar ya, mengopak-opakkan itu kakinya itu, tuh, anaknya itu Ismail mengopakkan, keluar mata air. Ini ketika digali itu keluar mata air, dan mata air itu akhirnya dilakukan piparisasi. Satu desa itu mampu tercukupi, sehingga kemudian setahun 2 tahun kemudian itu maka tercatat dalam Guinness Book of Record, dalam Guinness Book itu, bahwa ada bunga matahari yang terbesar di dunia itu adanya di desa itu. Gerakan yang sangat luar biasa minta. Karena mereka meyakini para saleh itu sakit sekali itu, bahwa kalau orang yang beriman dan bermasalah akan Allah berikan. Dan itu sampai sekarang itu menjadi desa yang sangat luar biasa sebenarnya. Nah, ini bukti yang kita lihat bahwa iman dan amal saleh itu Allah berikan kepadanya janji dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, pasti akan Allah berikan. Hanya permasalahannya, apakah janji yang Allah berikan dalam Al-Quran tadi sudah layak iman dan amal saleh kita itu untuk mendapatkan itu? Jangan-jangan kalau kita belum dapatkan, kualitas iman kita belum mencapai KKM. Ya, iman kita belum mencapai KKM. Terus amal saleh kita belum sampai. Masih minus. Malah pakai dikatrol lagi. Jadi ini yang permasalahannya itu, kualitas iman dan amal soleh. Karena yakin kalau kualitas iman dan amal soleh itu telah sampai pada apa yang Allah inginkan, maka Allah akan berikan secara otomatis. Pasti akan Allah berikan. Tinggal itulah yang kemudian nanti dalam banyak bahasan ayat-ayat Allah SWT menyebutkan kepada kita bagaimana kita meningkatkan kualitas iman dan amal soleh setiap saat. Jadi kita meningkatkan kualitas iman dan amal soleh kita. Kenapa saya akan menyampaikan sampai saya ingat dulu itu ada salah satu Ammar Syarif itu, waktu kami di pondok itu
Dan dia selalu nasihatin kalau kan kita ke Bandel atau saya ke Bandel itu, dia nasihatin gampang. Dia gampang nasihatin satu kata, yang jadi dunia jadi dunia. Reformasi niat kamu, perbaiki niat kamu. Itu saja. Itu nasihatin begitu. Sampai sekarang saya terekam betul. Jika kita bandel-bandelnya gitu ya. Itu aja gitu, nasihat jadi dunia, jadi dunia. Dulu kita mikir buat apaan gitu. Karena yakin bahwa ketika apa yang Allah sebutkan tadi sudah ada pada diri kita, pasti akan Allah berikan. Dan janji-janji Allah. Tinggal bagaimana kita meningkatkan kualitas iman, meningkatkan kualitas dan kuantitas amal soleh kita. Kalau itu sudah kita lakukan, otomatis Allah akan berikan janji itu pada kita. Nah ini mungkin ya sebagai kajian kita pada kesempatan ini, ya mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita sekalian. Lebih kurang mohon maaf ya. Rasulullah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.